Dinas Perumahan dan Permukiman, Dislumkim Kota Depok, Dudi Miras bersama para pejabat teras menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok di Jalan Melati Raya Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas sekitar pukul 2 siang. Kedatangan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok tersebut disambut hangat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah bersama puluhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia. Ketua PWI, Rusdi Nurdiansyah dalam kesempatan tersebut memperkenalkan kantor PWI yang pernah dibangun Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Depok serta menceritakan keberadaan PWI saat ini sambil memperkenalkan para mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok dari zaman ke zaman. Joko Warinyo, Ketua Bidang Advokasi PWI Kota Depok memimpin jalannya diskusi tersebut, dari sosialisasi Undang-Undang Pers hingga capaian kinerja Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Depok selama tahun 2022. Survei, salah satu pejabat yang respon terhadap media, baik malam maupun siang, WA pasti dijawab adalah Kepala Dinas di Survei. Tepuk tangan dong buat Pak. Kemarin mau Citra bilang. Ada judul lagi, jangan dibanding-bandingkan. Besok beda lagi. Berarti harus diusulkan di MC Word nih. Harus diusulkan. Nah, intinya itu Pak Dodi. Masalahnya saya banyak memang di dinas, mungkin teman-teman media juga menanyakan. Ya. Ya, makanya jangan kelamaan. Jadi intinya itu aja. Nanti kita coba, kita akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan para bapak ibu yang dari dinas Dislumkim ini. Apa yang mau ditanya sih terkait masalah pers. Jadi waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Saya dulu ya. Terima kasih Mas Joko atas penjelasan Undang-Undang Pers nomor 40 walaupun enggak semua, tapi poin-poinnya saya tambahin sedikit soal PWI Pak. Pak Refri dan sekalian, PWI ini lahir tanggal 9 Februari 46. Ini 9 Februari 46. Maka tanggal lahir PWI ini 9 Februari itulah jadi Hari Pers Nasional. Peringatan setahun setelah Indonesia merdeka. Nah, kenapa PWI? PWI itu wartawan di skala sebelum kemerdekaan adalah motor, salah satu motor perjuangan juga. Kalau nggak ada pers dalam ini lembaga terkait lainnya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka negara ini juga nggak ada Pak. Tahun 55 kita diterima jadi anggota PBB Indonesia karena mencantumkan PWI sebagai salah satu 4 pilar demokrasi. Nah sekarang PWI Depok saya baru tahun 2001 Pak mungkin dari anggotanya berapa? 19 ya? 19 awal 15 orang, sekarang 50 orang. Masya Allah. Saya membuka diri, saya rekrut teman-teman yang belum tersertifikasi untuk ikut ujian supaya tertib Pak. Kan gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin ikut, total sekarang 58 kalau salah. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Dudi Miras membeberkan tugas dan fungsinya yang saat ini dijalankan dalam kedinasan. Selain itu, pemakaman kini menjadi kewenangannya dalam mengurus prosesi tersebut. Mas Rusdi dan rekan-rekan, terima kasih nih. Saya sudah diundang melalui surat yang dikirimkan ke Dislumkim, ya. Suratnya tentang silaturahmi kemitraan dan sosialisasi, ya, dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya. Saya sebarkan, saya informasikan ke kabin-kabin, mereka sangat respon dan apresiasi. Katanya, wah Pak Kadis, boleh nanya dong kemarin atau besok-besok kepada teman-teman wartawan. Waduh, boleh nanyanya nggak tahu nih. Boleh. Yang pasti teman-teman wartawan mereka akan banyak nanya ke kita. Tapi konsepnya barusan nih, konsepnya nih.
Pak boleh nanya dikit aja mengenai undang-undang pers ya, kemudian keterbukaan dan sebagainya ya. Saya bilang mungkin bisa lah ya. Dan mohon maaf Bang Rusdi, sesuai dengan surat itu jamnya jam 3 sore ya. Nah dimajukan, makanya ucapan terima kasih karena saya ada kegiatan jam setengah 4 ya, 4 sore ya sampai dengan jam setengah 6. Jadi mohon maklum dan mohon izin ya. Kemudian sebelum saya banyak berbicara mengenai program dan kegiatan, izinkan saya menyampaikan struktur ya. Di Disrumkim ini ada 4 bidang. Yang pertama bidang pertanahan, kemudian bidang tata bangunan, bidang perumahan, bidang permukiman, kemudian ada 2 UPT ya. Nah semula UPT-nya UPT IPLT atau limbah, sekarang limbah bergeser ke PUPR karena kewenangan air kotor dengan air bersih ada di PUPR ya. Kemudian UPT yang masuk ke kami selain Rusunawa adalah UPT yang penuh dengan keberkahan. Ya, Masya Allah itu berkah banget saya. Ya, melalui perwal tahun 2018 sangat saya tunggu-tunggu P3D-nya. Personil, pembiayaan, prasarana dan sarana serta dokumentasi. Ternyata baru dilimpahkan tahun sekarang 2022. UPT pemakaman. Wow. Ya, ini kan rumah masa depan ya. Pemakaman bukan dulu di DLHK. Tadinya di DLHK, sekarang ada di saya. Masya Allah, saya benar-benar berkah ini. Ngurusin yang wafat, yang meninggal, ahli waris, kemudian pemakaman COVID dan lain sebagainya. Lebih gampang Pak. Ya, kok bagus sih? Lebih gampang CS ngurusinnya. Masih lama. Tetangga. Nah, rekan-rekan mohon maaf dan mohon izin bahwa ini penuh dengan keberkahan karena selama UPT pemakaman pindah ke saya kelola, saya minit beberapa hal dan banyak hal kelebihan-kelebihan termasuk inovasi saya. Ya, pemakaman sekarang ada petanya. Kemudian saya punya 13 titik lokasi pemakaman yang dikelola oleh pemerintah. Ya, kemarin sebutannya koordinator TPU. Saya tanya, TPU koordinator ya? Gaya amat, ada SK-nya? Nggak ada Pak, hanya sebutan doang. Nah, akhirnya selama 2 hari saya didik manajemen administrasi, pengantar ilmu pemerintahan, kemudian SPJ dan sebagainya. Lulus mereka, saya buatkan SP dari saya. Sifatnya surat perintah. Sebagai PJ, penanggung jawab. Umpama TPU-nya TPU Pasir Putih, penanggung jawabnya si A. Ya mohon maaf, tidak semua orang mampu dan mau jadi penanggung jawab di pemakaman. Membawahi tukang gali, kemudian membawahi satpam dan petugas kebersihan. Usai berdiskusi terkait kinerja Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Depok serta sosialisasi Undang-Undang Pers Nomor 40, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah memberikan buku karyanya berjudul Jejak Sang Pendobrak. Setidaknya ada 22 cerita di balik peristiwa. Dalam buku tersebut merangkum perjalanan Rusdi Nurdiansyah yang selama 30 tahun berkarir di dunia jurnalistik. Adik kandung melaporkan untuk Ruska Republika TV dari Depok, Jawa Barat. Seingat saya itu dikelola oleh teman-teman dari koordinator atau korwil gubernur karena lintas kabupaten kota antara Kota Depok dengan Kabupaten Bogor merupakan perbatasan kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu sudah diusulkan oleh Kabupaten dan Kota Depok, sedang dikelola oleh teman-teman Provinsi Jawa Barat, Biro Otonomi Daerah dan Bangda. Oh, jadi Ya. berapa nilainya Pak? Saya kurang tahu nilainya. Yang lebih tahu adalah provinsi. Kadis, sama ini Pak Kadis. Pembangunan itu Pak Jaya nanya mulu Pak Jaya. Kadis, artinya kan pembangunannya ada di scan ya. Di tahun sekarang apakah itu akan selesai? Ya. Dan kalau tidak selesai, apa sanksi akan diberikan? Begini, tahun sekarang insya Allah tidak ada pembangunan GOR. Ya, yang ada adalah pembangunan pusat olahraga dan UMKM di 4 titik. Ya, yang pertama PSP, kemudian Pusaka, Jembatan Serong dengan lapangan Godam. Ya, lapangan Godam insya Allah progresnya lebih tinggi dibanding dengan 3 pusat olahraga yang lain. Tapi saya melihat kondisi fisik hari ini dengan kondisi cuaca yang ada, insya Allah akan selesai sebelum tanggal 15 Desember 2022. Kita ada melakukan beberapa percepatan. Yang pertama dengan manajemen personil, kemudian percepatan dari aspek fisik. Karena yang lebih berat adalah pada saat proses awal dari mulai pembongkaran dan sebagainya. Pak, terkait pembangunan gedung SMP di Depok, ini kan rencana tahun depan akan ada pembangunan SMP di Beji. Ya. Nah itu dari distrik juga masih perancangan atau di beberapa wilayah juga. Pembangunan di Beijing belum 2023 belum.
perencanaannya DED-nya 2023, pelaksanaan fisik pembangunannya tahun 2024. 24. Jadi DED-nya 2023, fisik 2022, pengadaan lahannya 2023, 2024 fisiknya. Siap. Pembangunannya Di Beji. di Beji terutama di sebelah kanannya ya. Hari ini kantor PW mendapat kunjungan silaturahmi dari Dinas Perumahan dan Pemukiman di Rumkim yang dipimpin oleh Kepala Dinasnya Pak Dudi Miras beserta jajarannya, membahas sosialisasi Undang-Undang Pers nomor 49, juga dari di Rumkim memaparkan kinerja selama tahun 2022 dan rencana kerja di 2023. Jadi ini tentunya PW sangat mengimbau dinas dan instansi lain untuk membudayakan silaturahmi dan kemitraan dengan pers dengan acara-acara diskusi yang kita. Terima kasih.